Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku edisi Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan tahun Masehi 2026. Seperti dari awal Ramadan tahun ini saya sudah merutinkan program TASHSA TASSA Tadabbur Al-Quran satu hari satu ayat. Dan malam ini saya ingin, sebenarnya malamnya ya, jadi ini adalah malam ke-13 saya, jadi harusnya buat Senin besok ya, tapi nggak apa-apa, kita ambil malamnya aja. Satu firman Allah, satu ayat dalam surat Al-A'raf, ini ayat yang ke-56, punya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an wa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah berfirman, dan janganlah kamu merusak di muka bumi ini, membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, al-muhsinun. Ya, seperti biasa cara baca kita bagi beberapa ruas gitu ya, beberapa ruas ayat. Yang jelas sih wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Ini adalah ayatnya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah bumi ini telah diperbaiki. Setelah diperbaiki jangan dirusak lagi gitu ya. Nah, seperti biasa nih tadabbur ya, tadabbur Al-Quran bukan tafsir Al-Quran. Sehingga saya sudah menetapkan rangkaian ayat yang mau saya tadabburi setiap hari di bulan Ramadan ini. Dan ketika hari ini saya membaca beberapa artikel terkait ayat ini ya, saya tidak menemukan, mungkin saya belum menemukan asbabun nuzul khusus terkait ayat ini. Bahkan saya ketemu di satu tulisan itu katanya ini memang tidak ada asbabun nuzul khusus gitu. Jadi ini adalah sebuah perintah umum tentang larangan melakukan kerusakan gitu. Yang saya dapat ya, mungkin dengan keterbatasan saya, tapi saya tidak menemu itu gitu. Sehingga memang ini adalah ketentuan umum untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Seperti yang kemarin tak sampaikan, kalau beberapa hari ini mungkin akan bicara tentang etika lingkungan gitu ya. Ini sebenarnya ada terkait dengan itu. Jadi melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan dengan cara apapun. Kerusakannya dengan cara apapun ya. Sebenarnya kalau relate ya, ini kan saya Ramadan 1447 Hijriah ini Ramadan yang menarik di dunia di dunia Islam, karena ada perang ada perang baru yang pas baru kemarin ya. Kemarin tuh ada serangan dari Israel dan Amerika kepada Presiden Iran, sampai Presiden Iran dinyatakan meninggal dalam satu serangan gitu. Jadi makanya kok tepat gini, ketika saya sudah merencanakan membahas ini di hari yang ke-13, kok pas ada perang. Perang ini kan sebenarnya, mohon diluruskan kalau saya keliru, tapi saya menangkapnya perang-perang yang sekarang terjadi ini kan seperti melakukan kerusakan di muka bumi ini. Karena pasti dengan satu rudal diterungkan hancur satu wilayah gitu. Ya, tapi memang kayak perang kita sekarang begitu susahnya ya. Cuman kalau kita baca yang 2 hari atau 3 hari yang lalu kan kita ngomongin An-Nisa ayat 75 yang sebenarnya fungsi perang itu adalah pembelaan atas mustad'afin, atas orang-orang yang lemah. Jadi sebenarnya perang itu semestinya didudukkan sebagai kontrol, sebagai alat penyeimbang semesta gitu. Jadi perang terjadi ketika ada kezaliman, maka ada perang gitu, untuk menghentikan kezaliman itu, memerdekakan manusia yang satu bangsa yang terjajah atau mungkin dijajah oleh bangsanya sendiri dalam bentuk pemerintahan yang zalim gitu ya. Nah, itu butuh jihad gitu.
dulu kalau bahasa di An-Nisa ayat 75 kemarin itu malah tukotil, jadi perang itu di. Nah, namun ketika yang terjadi ini adalah cara-cara perang yang sekarang ini kan meledakkan sesuatu kan, dang. Itu kan walatus sidunya di situ ada kan, karena dia merusak alam ini. Tentu ini saya omongan begini menjadi naif ya di mata teman-teman yang berkecimpung di dunia politik internasional gitu ya. Nggak mungkin Put, jangan terlalu naif untuk menghindari perang itu gitu ya. Saya nggak tahu ya harus bagaimana, tapi saya dalam posisi yang secara pribadi melihat jika ada pilihan untuk tidak perang maka tidak usah perang kalau menurut saya ya. Karena walatufsidu fil ardi, jangan bikin kerusakan di muka bumi ini pada islahiha, setelah kita merawatnya gitu. Bayangkan beberapa peradaban di satu kota dibangun sampai dengan sedemikian indahnya, penuh lampu, penuh sistem ekonomi yang udah berjalan indah, tiba-tiba ada diledakkan, dihancurkan. Itu kan sebuah apa ya, peristiwa yang menggelisahkan, menyedihkan gitu untuk kemanusiaan gitu. Sementara itu hanya, apalagi nanti kalau kita kulik ya, alasan perang ini ternyata bukan seperti An-Nisa 75 tadi. Kalau An-Nisa 75 kan jelas ada kezaliman gitu. Apakah jangan-jangan bukan masalah pembelaan atas kezaliman, melainkan alasan untuk keserakahan misalnya. Beda ya, keserakahan itu kan keinginan untuk memperluas, keinginan untuk mendapatkan lebih banyak. Kalau alasan itu kan menyedihkan sekali gitu. Jadi menurut saya ini yang harus dievaluasi. Dan ya saya sih mengambil bagian di ruang-ruang itu, karena dunia seni kayaknya nggak jauh dari kepengisan dan kebrutalan dalam bentuk apapun, kecuali pembelaan. Baiklah, sorry ini jadi ngomong ke situ karena kok ya pas gitu, pas ada perangnya. Nah, ada lagi menarik nih. Jadi jangan kamu melakukan kerusakan setelah Allah memperbaiki semuanya. Lalu seruan Allah berikutnya, dan berdoalah khaufan wa tama'an. Saya waktu baca ayat ini tadi hari ini ya jadi kayak jangan-jangan itu solusinya ya gitu. Kan kalau kita cerita yang tadi ya, kalau boleh nggak usah ada perang dah gitu ya. Kalau bisa jangan ada perang, jangan ada rudal dikirimkan. Kalau itu terjadi itu pasti kemanusiaan dirugikan gitu. Pasti ada banyak orang kehilangan keluarganya. Pasti ada kerugian ekonomi, pasti semua negatif dalam sudut pandang kemanusiaan. Betul nggak sih? Tadi saya sempat baca itu pikirannya gitu. Kenapa kelanjutan ayatnya adalah seruan untuk berdoa gitu. Oh, berarti ini adalah saatnya kita berdoa. Khaufan wa tama'an, dengan penuh ketakutan. Ketakutan ini kalau di beberapa artikel atau kitab tafsir penjelasan khaufan tuh ketakutan untuk tidak diterima gitu. Walaupun untuk pendekatan sufistik harusnya enggak ya. Harusnya seorang hamba berdoa itu dengan keyakinan akan pasti diterima sih. Tapi ketakutan, jadi mungkin penuh harap ya. Buat tomaan itu adalah berharap betul untuk dikabulkan. Mungkin ini yang bisa dilakukan sih dalam kondisi yang perang yang harus terjadi. Mungkin kita harus saatnya mengangkat tangan. Dan ini bulan Ramadan ya. Kita cari solusi terbaik. Saya sih berharap tadi itu, ketika ada alasan-alasan keserakahan di balik itu, maka kalahkan pihak yang memiliki itu, yang menyerang karena dalih keserakahan itu. Tolong ya Allah, kalahkan mereka gitu. Karena itu musuh kemanusiaan ya. Terlebih kalau ngelihat ceritanya, tapi ini udah mulai kecampur dengan pandangan subjektif saya, tapi nggak apa-apa lah saya sampaikan. Kalau ngelihat ceritanya itu kan Amerika ngajak berdiskusi, berunding di meja perundingan, lalu tidak ketemu kata sepakat, lalu Amerika menyerang sehingga Presiden Iran terbunuh. Ini kan seperti logika demokrasi yang dikebiri itu kan. Kita berdebat, kita beradu pandangan, kita berunding gitu, memperdebatkan dua beda pandangan gitu ya. Lalu berakhir dengan salah satunya dibunuh. Itu adalah mimpi buruk demokrasi. Jadi demokrasi itu sebenarnya terjadi, dibunuhnya demokrasi itu adalah saat perbedaan pendapat itu membuat seorang itu kehilangan nyawanya. Menurut saya itu sebuah
musibah dalam demokrasi. Makanya kalau benar yang terjadi seperti itu, menurut saya Amerika terlalu berlebihan untuk melakukan aktivitas agresi yang membuat terbunuh. Kalau alasannya bahwa perundingan tidak bertemu gitu, emang bisa, emang boleh dengan tidak bertemu satu pandangan lalu saling serang gitu, ya kan? Itu kalau ditarik mikro, ya seperti kita lagi diskusi di warung kopi gitu, kita beda pendapat lalu kita saling pukul misalnya, baku hantam. Itu kan hal bodoh bahwa karena dilandasi pada satu tadi bahwa kita itu seperti seolah-olah punya wewenang atas apa yang dipikirkan orang lain. Kalau misalnya logika mungkin saya tidak memahami logika hubungan internasional ya atau politik internasional ya. Namun sebenarnya kan itu kelaziman kan, ketika kita menahan diri untuk saling mengunci gitu ya. Kalau saya baca artikelnya itu kan sebenarnya mereka udah saling ngunci itu. Kalau ini ditutup, perdagangan akan ketahan, minyaknya nggak jalan gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya saling mengunci dengan tidak ada opsi perang itu menurut saya tetap positif gitu. Karena kita saling membutuhkan kan. Jadi saling nahan. Kalau saya diganggu, saya akan begini, maka jangan ganggu. Akhirnya mereka tidak saling ganggu gitu. Iya nggak sih? Menurut saya dialektika secara sederhana. Mungkin ini pikiran sederhana seorang Putu ya. Secara sederhana dialektika itu adalah perbedaan yang dibuat menggantung, bertemu, mungkin saling sandera, tapi tidak saling menikam, tidak saling membunuh, tidak saling menyerang gitu. Jadi akhirnya tetap positif gitu. Mungkin memanas tapi positif gitu. Sayangnya kok enggak. Yang sekarang terjadi dan diledakkan. Dan akhirnya saling balas. Ini sampai malam ini masih saling balas dan menurut saya agak mengkhawatirkan ya. Jika meluas proksinya itu perangnya ini meluas. Karena itu mungkin mohon bantuan teman-teman dan saya sendiri akan mengangkat tangan lah untuk setiap, karena ini bulan Ramadan nih. Seperti ayat surat Al-A'raf ayat 56 ini, bahwa ada seruan di tengah-tengahnya wad'uhu, dan berdoalah padanya khaufan wa toma'an, dengan penuh ketakutan dan penuh harap. Yang menarik diakhiri dengan inna rahmatallahi qarib. Jadi sesungguhnya ini sebuah kepastian, sebuah keniscayaan. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu dekat. Inilah yang membuat kata khaufan itu kalau diterjemahkan ketakutan untuk tidak diterima, itu saya kayak emang begitu ya. Harusnya kalau berdoa kan ya saya yakin betul Allah itu maha kasih, maha penyayang gitu. Bahkan di sini ditulis inna rahmatullah. Jadi rahmat Allah itu qarib, dekat dengan siapa? Minal muhsinin, dengan orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat kebaikan yang bahkan gak peduli orang lain lihat gitu. Nah, ini saya mau ngulik di kata ihsan nanti. Walaupun tentu biasa lah ya, tadabbur versi Putu ini saya nariknya ke ruang mikro lah ya. Saya tidak punya kemampuan, walaupun saya terpantik oleh berita-berita internasional, tapi saya akan tarik dalam ke ruang pribadi kita. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, kasih sayang Allah itu dekat. Ini yang membuat kita tenang. Saya lagi chat tadi sama istri karena kami LDR ya, jarak jauh. Jadi kalau curhat-curhatan cuma via chatting. Dan istri tadi lagi cerita dia sedih karena betapa banyak ketimpangan, kezaliman di muka bumi ini. Baik dari berita-berita nasional sampai dengan berita internasional. Saya juga nggak nyangka, wah istriku ternyata pembaca berita dan bahkan sampai meresahkannya gitu. Saya sebenarnya pengen ngomong banyak tapi belum sempat. Tapi udah saya simpan lah pada kalimat yang saya berharap dia lebih tenang. Yaitu kalau di ayat ini kan jelaskan, ketika ada kerusakan di muka bumi ini, kita berdoa dengan khaufan wa toma'an. Kemudian diyakinkan, Allah meyakinkan loh. Sungguh itu kan yakin ya, bahwa rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi mestinya kesedihan dan kegelisahan seperti yang contohnya istri tadi ya. Mungkin teman-teman lain juga banyak yang merasakannya. Kok gini amat sih gitu. Kok kasus MBG belum kelar, kasus korupsi di gini masih ada, atau gitu. Kita kan kayak ini gimana sih gitu kondisi di dalam negeri seperti itu, belum yang di politik luar negeri. Bagaimana kalau nanti Iran membalas menyerang semua negara sekutu dan ternyata salah satunya negara-negara di ASEAN gitu. Bagaimana kalau rudal itu ikut meledak di wilayah kita gitu. Kan itu sesuatu yang mungkin saja.
Bagaimana kalau harga minyak naik gitu, lalu ekonomi kita jatuh. Minyak di Indonesia ini masih impor. Bagaimana ketika harga minyak naik, berarti kita ikut anjlok secara ekonomi. Itu kan hal-hal yang meresahkan gitu. Tapi kalau tadi saya walaupun mau jawab sebenarnya, tapi belum, karena butuh momen yang pas ya ke istri ya. Ya itu tadi saya ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu dekat. Allah itu luar biasa. Dan ini di bulan Ramadan kita sebenarnya punya banyak amunisi spiritual untuk menjalani seburuk apapun kondisi gitu. Menurut saya ya. Jadi ya, tapi naif ya kalau ngomong kayak gini tuh suka dianggap luput gitu. Tapi menurut saya ini tuh sumber daya, kalau ada sumber daya mungkin bagian dari sumber daya manusia, tapi sumber daya spiritual gitu. Spiritual. Jadi kita itu memiliki sumber daya spiritual yang luar biasa. Dan inilah ke timur, inilah kelebihan bangsa-bangsa timur ya, yang mengkonsumsi agama dan filsafat dengan ketundukan gitu. Kalau saya melihatnya gitu ya, saya mungkin salah baca, tapi saya melihat filsafat barat itu dengan kepercayaan dirinya angkuh gitu ya. Kalau timur itu cenderung menunduk, makanya beberapa pandangan filsafat timur itu seringkali tidak ketemu ini itu atas nama siapa gitu. Kalau di barat kan jelas itu, wah Socrates, Plato, Aristoteles gitu kan. Kalau di era barunya ada Immanuel Kant, ada Hegel. Tapi kalau di timur itu nggak banyak nama-nama para pemikir filsafatnya gitu. Padahal sebenarnya sama gitu. Konon bahkan beberapa termasuk Franz Magnus Suseno, terus Slamet Raja Jarot kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa Jawa itu hampir semua masyarakat Jawa adalah filosof katanya. Karena dia memiliki pandangan filosofi Jawa yang kuat, tapi ditanam aja, dan dia tidak ingin ketahuan cara dia itu, tapi dia menjalaninya gitu. Dan menurut saya cara membaca agama dan filsafat dengan cara timur itu adalah potensi spiritual bangsa kita. Menurut saya itu. Sehingga suatu saat kalau kita diberikan kesempatan untuk memimpin dunia itu mungkin bisa. Tapi saya akan cerita hal yang nggak menariknya ya. Sayangnya ternyata hal-hal potensi spiritual itu sekarang kegerus. Karena cara pandang kita, benchmark kita itu benchmark cara pandang barat gitu. Contohnya ya tadi yang time is money, waktu adalah uang gitu. Bayangkan waktu adalah uang itu barat banget gitu. Karena kalau di Jawa itu alon-alon nonton kelakon gitu. Pelan-pelan yang penting terjadi gitu. Terlihat lambat tapi kan pelan-pelan menurut alon-alon itu, menurut pendekatan Jawa, justru dia itu yakin dengan yang dijalani, mantap dengan terminologi berpikir yang mantap. Mungkin itu yang harus dikulik ya. Sorry ya, kok jadi ke situ ya. Tapi menurut saya tepat sih, nggak apa-apa. Karena kita padahal ngomongin Al-A'raf 56 yang tidak melakukan kerusakan. Sehingga kita tarik, tadi saya janji saya mau ngomongin muhsinin tadi dengan tarik yang sangat mikro. Menurut saya saatnya kita membaca berita-berita dunia tentang perang, sengketa dan semuanya ini tuh dengan sudut pandang mikro lah. Kita menjadi pihak atau menjadi pribadi yang tidak jemawa yang terus dia tidak terlalu percaya diri, tidak lalu merasa bisa menyalahkan orang, tidak lalu merasa bisa memberikan sanksi atas orang lain, sehingga kita menjadi pribadi yang menunduk untuk tetap menjadi muhsinin, seolah-olah kalah, seolah-olah bukan bangsa yang menang. Tapi jangan lupa kita adalah bangsa yang meyakini bahwa kasih sayang Tuhan itu inna rahmatallahi qorib, dekat dengan orang-orang yang beriman. Jadi ketundukan kita justru memanggil kekuatan langit yang yakin bahwa itu jauh lebih kuat daripada yang ada. Kayaknya sih bangsa kita bertahan sampai saat ini karena kekuatan spiritualistik itu. Menurut saya. Nah, walau alam bisawab ya obrolan kita di malam hari ini. Tapi nggak apa-apa, kamu merasa cocok sih karena pas ada berita perang, terus pas dapat Al-A'raf 56, dan ini kan tidak ada kebetulannya. Saya masih meyakini bahwa Allah itu maha
maha mentarbiyah. Allah itu maha mendidik kita gitu. Kalau saya menetapkan ada sekolah Ramadan, ada kelas Ramadan, ada silabus Ramadan pribadi saya gitu, maka rasanya Allah lah yang mendidik saya dengan memberikan rangkaian-rangkaian peristiwa di sekitar hidup saya yang sesuai dengan silabus yang sudah saya tetapkan. Rasanya begitu. Oke, makasih ya. Selamat beraktivitas kembali melanjutkan ibadah puasa kita. Seperti tagline yang sering saya ulang-ulang, jangan sampai detik Ramadan ini berlalu tanpa makna. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.